Astagfirullah, mau ngapain weh? Weh, mau ngapain nih si Rada-Rada? Ih, nggak usah deket-deket gitu gelai. Hai Movie Maniacers, selamat datang di channel Movie Maniac. Buat yang mampir di video ini dan suka sama videonya, boleh dong aku minta tambah subscribe-nya demi keberlangsungan channel dan tingkat semangatku. Kalian rakyat viewers dari kecil sampai sekarang udah segede gaban pasti udah sering banget nih denger modus penjahat yang pakai permen. Entah itu buat mancing korban penculikan, buat bius korban terus digarak barang pribadinya, atau buat dagang narkoba. Nah, sesuai judul film ini yang ada permen-permennya, apakah ceritanya akan seputar 3 hal itu? Malah nanya, kan lu yang nonton, Min. Dengan balutan horor ditambah thriller, film ini sangat membuat Mimin hanyut dalam ceritanya tapi dengan ketidaktenangan. Ya kalian bayangin aja, udah merinding, ditambah tegang. Tapi film ini juga punya bumbu drama kok, biar hati penonton tetap tersentuh ya kan? Awas drama ya, Min, kayak hidup penuh drama. Film ini dibintangi oleh Ethan Embry, Shiri Appleby, dan Kiara Glasgow yang menjadi satu keluarga garang. Buat kalian yang kepo sama ceritanya, tonton sampai habis ya. Mari kita tonton. Film diawali dari seseorang berbadan besar bernama Raymond yang main gitar tengah malam kenceng-kenceng tanpa memedulikan tetangganya. Wah, bener-bener mengundang anjing tetangga ya. Mendengar itu, maknya datang dan berkata akan membawanya lagi ke rumah sakit dan terdengar suara bisikan-bisikan seram. Shira yang tidak ingin dibawa ke rumah sakit langsung melakukan tindakan durhaka. Dikutuk lu, durhaka sama orang tua. Ayahnya lalu pulang menyaksikan istrinya tewas terkapar di lantai. Ya ilah, malah metong lagi orang tuanya, orang belum sempet ngutuk juga. Dan filmnya pun mulai. Kemudian ada seorang bapak bernama Jesse sedang melukis untuk dijual ke bank dihampiri sang anak yang bernama Zoe. Keduanya memiliki ketertarikan yang sama, yaitu metal, terlihat dari penampilan mereka juga. Lalu datang sang emak bernama Astrid dan mereka bertiga pergi ditemani lagu metal di sepanjang perjalanan. Si emak sabar betul itu, padahal jantung deg-deg kan, Mak. Mereka pergi untuk melihat rumah yang sedang dijual. Rupanya mereka berniat membeli rumah tersebut. Sang maklar rumah menyampaikan dengan jujur bahwa rumah tersebut sudah memiliki 2 kasus kematian. Merekalah orang-orang yang ada di awal film. Namun sang maklar mengatakan bahwa kematiannya karena sang istri yang sengaja menjatuhkan diri dan sang suami yang tak tahan tanpa kehadiran istrinya. Yang pertama salah tuh, saya tahu kebenarannya. Karena harganya yang murah dengan kondisi rumah yang besar serta tambahan ruangan yang bisa dijadikan studio sang bapak untuk melukis, mereka pun memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Lalu adegan lain memperlihatkan Shira di suatu motel yang akan ia tinggali. Ia memberikan uangnya dan terdengar suara bisikan seram lagi. Suara siapa sih itu? Mending tah merdu. Kemudian terlihat emak sama bapak ini yang lagi ngobrol-ngobrol tentang perekonomian mereka yang agak-agak sulit. Yang penting dapat rumah baru, uhuy. Si emak menuntut agar suaminya itu bisa mendapat komisi lebih besar dari lukisannya. Karena mereka nggak bisa bergantung dari penghasilan emaknya saja di salon. Lalu si suami menghibur istrinya itu dengan kata-katanya. We just bought a house. We're gonna be happy. Kita lihat saja nanti. Okay. Keesokannya mereka pun mulai berpindah dan menata rumah barunya. Lalu di sisi lain lagi-lagi si Ray nggak tahu waktu memainkan gitarnya kenceng-kenceng di malam hari. Alhasil ia pun kena ketok petugas polisi yang mendapatkan laporan. Pak Paul tentu memperingatkannya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Lalu lagi-lagi terdengar suara bisikan seram yang lambat laun menutupi suara ceramahan Pak Paul. Pagi harinya, si bapak mengantarkan anaknya ke sekolah baru dan menyemangatinya. Wih, salah metal. Sampainya di rumah, kini si bapak mendengar suara seperti apa yang si Ray rada-rada ini dengar. Ia pun mengikuti sumber suara itu yang tertuju ke kamarnya Zoe. Setelah itu, ia seperti mendapatkan hidayah untuk melukis. Judulnya bisikan membawa pencerahan ya, Min. Mau saya nggak apa-apa nyeramin juga? Ia pun melancarkan nyeninya. Kemudian sang emak pulang dari kerjanya. Setelah sayang anak, ia langsung menuju ke studio suaminya. Sang istri memanggil suaminya yang tidak menyaut-nyautnya karena tertutupi suara bisikan itu. Rupanya sang suami telah melukis salib terbalik tanpa ia sadari. Bisa-bisanya nggak sadar tapi hasilnya rapi gitu. Kemudian tiba-tiba bel rumah berbunyi yang tak disangka-sangka itu adalah si Ray rada-rada. Si Ray rada-rada hanya memandangi Zoe dan berhenti di tato gitarnya dan memulai pembicaraan. I've got one just like that.
fine, V. Zoe mengoceh soal kesukaannya sama gitar itu yang tidak mampu bapak sama emaknya belikan. Lalu datanglah emak sama bapaknya. Sire rada-rada berkata bahwa ia harus pulang ke rumah ibu dan bapaknya karena di tempat tinggalnya sudah tidak bisa memainkan gitarnya lagi. Makanya nyewa studio musik kenapa? Si bapak lalu mengusirnya ya karena di situ bukan rumahnya lagi. Namun si rada-rada tidak mau pergi dan malah memainkan bel rumahnya. Sang bapak lalu mengancam akan menelpon polisi dan itu pun berhasil mengusir si rada-rada. Zoe kecewa dengan sikap ayahnya yang tidak ramah tak seperti yang ayahnya ajarkan. Sementara ibunya khawatir akan niat buruk dari si rada-rada. Awas nih, feeling emak-emak suka bener loh. Malamnya si bapak mendapatkan kabar bahwa lukisan kupu-kupunya ditolak pihak bank. Keesokannya saat ingin pergi ke sekolah diantarkan bapaknya, tak disangka-sangka di depan rumahnya sudah ada gitar kesukaan Zoe plus amplinya. Pasti ulah si rada-rada nih. Mau ngambil hati apa gimana ya? Oh, biar dimainin. Bisa meren. Si anak memohon ke bapaknya agar diperbolehkan untuk menyimpannya, namun ia tidak mendapatkan izin. Lalu si bapak pergi untuk memohon perihal penolakan karyanya agar dapat dipertimbangkan lagi dengan karya dia yang lain, yaitu salib terbalik. Si cewek berbaju merah ini nampak terkesima saat melihatnya dan akan mengirimkannya kepada atasannya, Leonard. Kemudian adegan berlanjut ke si rada-rada yang asik nyemil permen stoplessnya sambil merhatiin dua bocil yang lagi main. Enak ya om, macam nyemil kerupuk. Di sisi lain sang bapak seperti mendapatkan hidayah lagi untuk mengubah lukisan kupu-kupunya yang kena tolak. Lalu adegan kembali lagi kepada Ray rada-rada dan dua bocil di mana si kakak yang mengejar anjingnya meninggalkan si adik di ayunan. Si Ray rada-rada yang sudah turun dari mobilnya berada tepat di belakang si adik dan melakukan tindakan kriminal. Lalu muncullah mahakarya si bapak yang lagi-lagi tanpa sadar itu. Loh, nyambung dari si Ray. Sepertinya mereka punya chemistry. Si bapak lalu keluar rumah yang ternyata hari sudah malam. Ia langsung menjemput anaknya yang udah lumutan nungguin bapaknya. Si anak tentu ngambek sama bapaknya itu. Si bapak beralasan bahwa ia benar-benar gak sadar saat melukis, padahal ia merasa dia melakukannya hanya sebentar. Lalu Zoe mau memaafkannya asalkan bapaknya mengizinkan ia menyimpan gitar dan amplinya tadi. Sang anak pun menang. Kemudian Sean memperlihatkan adegan yang berganti-gantian dari si Ray dan si bapak. Si Ray yang melancarkan tindakan kriminal menculik bocil tadi dan menggergajinya, sedangkan si bapak melanjutkan lukisan yang tadi dengan balutan warna merah. Dan jadilah mahakarya hasil kolaborasi tak langsung antara si bapak dan si Ray. Kolaborasi apaan itu, nyawa orang melayang, Min? Lah kok jadi banyak bocilnya? Si istri yang masuk dan ingin komplain perihal izin gitar nampak terkaget dengan hasil tangan suaminya ini. Dan si suami juga nampak tertegun melihatnya karena ia nggak bermaksud melukis itu. Lalu si istri meminta untuk suaminya menghancurkan lukisannya karena terlihat seperti anaknya yang terbakar di gambar itu. Sang suami tentu menolak karena nggak segampang itu dan lukisannya juga belum selesai. Lah nggak sadar kok tahu kalau belum selesai. Ia berkata kalau anak-anak ini ada di dalam dirinya dan meminta untuk dikeluarkan. Lalu terlihat si Ray turun dari mobilnya membawa sekop dan koper yang bau-baunya berisi potongan bocil. Di sisi lain si bapak yang lagi bobo dihantui bayang-bayang anaknya yang terbakar di dalam mimpinya. Ia pun langsung bangun dan menuju ke studionya hanya dengan koloran saja. Emang enak ya koloran doang tuh, adem, semeriwing. Si bapak mengambil cutter lalu berniat merobek lukisannya. Namun hal itu dibatalkannya karena sayang udah capek-capek. Sayang gak sayang anak apa ya? Lanjut ke tempat Ray yang udah kelar gali tanah dan mulai menguburkan kopernya. Sementara itu si bapak malah ngelanjutin mahakaryanya yang makin jadi seremnya. Lalu tiba-tiba adegan memperlihatkan si anak yang lagi tertidur dan ada sosok ini yang menemani di sampingnya. Astagfirullah, mau ngapain weh? Mau ngapain nih si rada-rada? Ih, gak usah dekat-dekat gitu gelai. Lalu si Ray berbisik. I wouldn't let him. 'Cause you're a special one. Seketika Zoe pun bangun dan terkaget-kaget tentunya. Si Ray rada-rada langsung membekapnya dan menegaskan untuk jangan teriak jika tidak ingin ia melakukan hal yang tidak diinginkan. Ia pun melepaskan bekapannya namun Zoe tetap teriak. Ya jelaslah teriak, lu nyeremin Ray rada-rada, masuk-masuk kamar kagak salam kagak apa. Lalu datanglah emaknya dan si Ray rada-rada berusaha kabur. Saat mau keluar rumah, ia dijegat si bapak namun tetap saja ia berhasil meloloskan diri. Kemudian petugas kepolisian datang. Ia meminta untuk si bapak dan emak mengganti kunci tiap pintu rumah karena si Ray ini pernah tinggal di sini sehingga punya akses masuk ke dalam. Lalu polisi akan menjaga di depan rumahnya jika si Ray rada-rada ini kembali lagi. Keesokannya si anak siap untuk sekolah karena merasa di sekolah lebih aman ketimbang di rumahnya. Zoe pun berangkat diantar bapaknya. Setelah berpelukan, si bapak yang sedih dengan apa yang menimpa anaknya itu tiba-tiba mendapatkan telepon dari Mara, yaitu teteh-teteh berbaju merah yang memberitahu bahwa Leonard menerima lukisannya. Lalu Teh Mara berkata bahwa Leonard ingin datang ke studionya melihat lukisan apa lagi yang sedang ia kerjakan. Ia menegaskan bahwa bosnya akan datang pukul 2, jika tidak maka tawarannya akan melayang. Si bapak pun menyanggupinya padahal ia harus menjemput anaknya pukul 3. Wah si bapak nih lupa kejadian semalam tak pak? Semalam anakmu ditidurin. Lalu waktu berlalu dan Abah Leonard pun datang. Ia melihat lukisannya dan lanjut ngobrol-ngobrol di rumah si bapak. Abah Leonard mengatakan bahwa karyanya sangat mengagumkan.
Saat sedang ngobrol, si bapak pamit ingin menjemput anaknya. Lalu Abah Leonard menahannya dan berkata, Nothing of true worth comes without sacrifice. si bapak pun langsung ngebut ugal-ugalan untuk menjemput anaknya itu. Namun sayang mobilnya malah mogok. Kan, film nih demen banget bikin gregetan. Dan tentu saja si bapak udah telat, karena sang anak tidak berhasil ditemukan. Kan, apa saya bilang? Gak denger sih, gak bisa denger ya. Ia pun mengabari istrinya. Ternyata benar saja Zoe udah sama si Ray rada-rada ini. Sambil mencicipi air mata Zoe, ia berkata kalau Zoe adalah permen yang paling manis. Ya ampun, air mata mah asin. Noh, Mimin sering nyicipin noh. Ia pun akan melakukan hal yang tak ingin ia lakukan kepada Zoe. Lalu Ray rada-rada pergi mengambil gergajinya, sementara Zoe yang digulung pakai lakban berusaha untuk kabur. Kasihan amat itu anak orang, udah kayak paket aja weh, lakban sana sini. Selagi Ray rada-rada bersiap beraksi, Zoe dengan jiwa metal yang pemberaninya pun berhasil melepas lakban yang nempel di sekujur tubuhnya. Ia pun langsung meluncur keluar jendela dan meninggalkan Ray rada-rada dengan sepatunya. Mam, no sepatu. Scene selanjutnya memperlihatkan Zoe yang sudah berhasil sampai ke kantor polisi dan dihampiri kedua orang tuanya. Sang bapak diberitahu bahwa Ray rada-rada ini memang sudah bermasalah dari umur 12 tahun. Ia pernah memukul seorang anak dengan batu dan mencoba menguburnya. Alasannya karena ia harus memberi makan kepadanya, karena anak-anak adalah permen baginya. Dan yang Ray rada-rada maksud adalah setan. Aing tahu sekarang tuh bisikan suara siapa. Pantesan suaranya gak merdu. Akibat hal itu, ia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 20 tahun. Setelah itu, Zoe mendapatkan perlindungan sampai Ray rada-rada ditemukan. Adegan selanjutnya memperlihatkan Ray rada-rada yang membeli minyak dan korek api. Sementara itu, Pak Pol dan Bu Pol memasukkan barang-barang untuk mengungsikan Zoe dan juga sama bapaknya. Di sisi lain, si bapak ini merobek lukisan hasil kolaborasi tak langsungnya dengan Ray rada-rada ini. Selagi emak dan anaknya siap untuk keluar rumah dan berangkat, namun tiba-tiba terdengar suara gaduh dan teriakan Bu Pol. Yang ternyata lagi-lagi Ray rada-rada sudah berulah menabrakkan mobilnya yang membuat Bu Pol terjepit. Yah, piye tuh katanya mau ngelindungin. Tanpa ragu, ia pun menggotok kepala Bu Pol dan Pak Pol dengan batu lalu mengambil pistolnya. Si bapak yang entah dari mana masuknya ini pun datang dan emak yang sudah ngintip aksi Ray rada-rada ini panik menelpon polisi. Kemudian Ray rada-rada menembakkan pistolnya ke Pak Pol dan Bu Pol yang makin membuat panik satu keluarga ini. Si bapak lalu menyuruh anak dan istrinya pergi, kemudian ancang-ancang siap gelut sama si Ray rada-rada. Belum sempat ngegebuk si Ray rada-rada, si bapak malah kaget dengan pistol yang ditembakkan Ray dan kabur lari, namun sayang kecium peluru lalu tumbang. Kemudian si Ray rada-rada mulai mencari keberadaan Zoe dan berhasil menemukannya, memaksa masuk dan melumpuhkan si emak. Ia lalu menyeret Zoe keluar meninggalkan bapaknya yang tepa dan emaknya yang tertatih-tatih. Namun ternyata ia hanya mengambil minyak yang dibelinya itu dan bersiap-siap untuk menembak emak Zoe yang untungnya batal karena peluru Ray rada-rada udah habis. Ray rada-rada langsung lanjut menumpahkan minyak dan menyalakan koreknya. Lah, mau ngebakar diri sendiri tak itu? Malah stuck di rumah, rada-rada mah emang beda ya. Si emak pun menyadarkan suaminya untuk menyelamatkan anaknya. Melihat bayangan anaknya terbakar di lukisannya, ia lalu terbangun. Sementara Zoe dan Ray rada-rada udah mentok di atas kasur yang dikelilingi api dan Ray rada-rada mulai melihat sosok setan ini. Di tempat lain, sang bapak mengeluarkan istrinya sebelum menyelamatkan anaknya. Ia lalu mengambil tangga dan berhasil sampai di kamar Zoe tanpa basa-basi langsung menghajar Ray rada-rada. Ray rada-rada menekan luka tembak si bapak yang membuatnya berhenti dari menghajarnya. Si Ray rada-rada lalu menghampiri Zoe tanpa memedulikan api yang menghalanginya. Si bapak pun langsung melanjutkan hajarannya dengan gitar pemberian Ray rada-rada. Syukurin, mati lu, mamam lo gitar. Namun tiba-tiba makin paniklah si emak. Kamar semakin penuh dengan api, namun Zoe berhasil menggapai bapaknya dan mereka berhasil keluar hidup-hidup tanpa luka bakar. BTW maaf, polisinya mana weh? Dari tadi ditelepon kok kagak datang-datang. Lalu tiba-tiba si bapak mendapat bayangan lukisannya tentang bocil-bocil yang seperti ada di dalam dirinya dan meminta untuk dikeluarkan itu. Alhasil si bapak seperti dituntun ke kuburan tempat si Ray rada-rada nguburin koper yang berisi potongan bocil itu. Belum sempat para polisi datang, filmnya pun selesai, tamat, the end. Wah, rupanya modus permennya udah yang paling parah sih ini. Bukan main lagi, ini mah setan pelakunya. Dan si Ray rada-rada menjadi kaki tangannya. Tapi yang paling parah sih nuansa filmnya itu loh. Setan ditambah musik metal. Ya, walau setannya nih gak ada wujudnya, tapi tetap aja Mimin ngerasa ngeri. Lemah aja Iman Mumin. Jadi yang mau Mimin tekankan adalah si Ray rada-rada ini emang dihasut setan, tapi si bapak gak sepenuhnya kasut. Dan yang ia dengar itu suara bocil-bocil yang udah mati yang ia curahin ke lukisannya. Kesimpulannya sih sering-sering pakai headset deh, dengerin lagu kenceng-kenceng biar gak dengerin suara yang aneh-aneh. Ngarang lu Min, bisa budak mah iya. Ya udah ralat, kesimpulannya sih mikir berkali-kali deh kalau mau tinggal di rumah yang punya sejarah kematian karena pembunuhan. Ntar bisa-bisa Ray rada-rada tidur di sebelah lu. Ih, langsung tak kempesin Min. Ya gitu deh.
Mimin rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe sama like-nya ya, biar Mimin semangat bikin video selanjutnya. Yang mau rekomendasi film apa, bolehlah komen-komen di kolom komentar. Mimin pamit mundur, sampai jumpa Movie Maniacers.